Jamaah Masjid Nurul Yakin. Tolonglah pegang ya. Tinggal megangkan aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ketua, pengganti ya. Seharusnya Pak Dr. Rizal Nur ya. Oke. Kalau pengganti kita boleh lama-lama ya. Misalnya saya setengah jam, sekarang 15 menit cukup ya. Sampai selesai. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita sholat kan kita baca tahiyat. Ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul lillah. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Ya. Pertanyaannya, Bu, mau hadiah? Bapak-bapak juga boleh ya. Apa sebabnya kita menunjuk asyhadu an la ilaha illallah? Dan siapa yang ditunjuk? Apa yang kita tunjuk? Kok pakai menunjuk nih? Sedang sholat? Itu dia. Bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah itu nunjuknya 3 kali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, bacanya wajib wa asyhadu anna Muhammadan. Ya, terus di atas Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau tidak ada asyhadunya, kita baca Muhammadun. Ya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa bacanya bukan Muhammadan? Karena pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ada huruf anna. Itu anna dan inna itu sama fungsinya memberi baris di atas Muhammadan. Jadi kalau tidak ada yang memberi di atasnya anna yang tidak ada, bacanya wajib Muhammadun. Karena ada kebenaran orang baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu salah. Kalau la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi ada juga yang baca sebaliknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Salah, karena ada annanya. Wajib Muhammadan Rasulullah. Itu namanya kaidah bahasa Arab. Ya, inna anna lakin la lakin hatta ya. Kalau ada hatta juga barisnya di atas juga. Hatta Muhammadan, anna Muhammadan. Jadi ada kawan-kawannya yang menyebutkan dia beri baris di atas atau baris fathah. Kalau tidak ada, bacanya wajib Muhammadun. Itu namanya dhamma pakai tanwin karena dia isim. Isim itu atau kata benda itu pada umumnya itu sifatnya berbaris di depan, kecuali ada pengaruh yang lain. Nah itu sangat mudah. Ingat aja anna pastilah orang ada. Gitu juga kalau kalimat Allah ada inna innallaha.
Iya kan? Atau sama-sama telunjuk kita ini diganti dengan telunjuk ini. Nah, pakai telunjuk ini. Kalau telunjuk ini, iya telunjuk karena nawat kan pentok, karena terus saya ada. Sebelah kiri boleh apa tidak? Iya kan? Kenapa demikian? Nah itu pertanyaannya. Pertanyaan yang berikutnya, ada orang yang sholatnya menunjuk dari awal sampai terakhir, gitu terus. Baca terus ya, mulai dari at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah sama terus dari awal sampai akhir. Boleh tidak? Iya kan? Ada orang yang tak mau menunjuk, lurus saja tadi. Lurus ya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah terus tanpa ada menunjuk sedikit pun. Jadi baru kita menunjuk aja boleh. Baru kita menunjuk. Kebanyakan pada waktu asyhadu itu asyhadu anna Allah. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Kalau yang menunjuk terus-menerus itu ada hadisnya, jangan salahkan. Dan itu dipopulerkan oleh Ibnu bin Baz, mufti besar Arab Saudi. Yang kedua namanya Nasruddin Al-Albani, mempopulerkan hadis. Ada hadisnya dari awal sampai akhir. Cuma pada tujuannya ada yang berbeda. Ya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatillah assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Beloknya ke kanan, ada belok ke sini. Iya. Ada belok ya, belok. Ada belok ke sini kan? Macam ya. Bagaimana itu? Nah, jadi pendapat para ulama tentang menunjuk-nunjuk jari ini tadi, kalau menurut Imam Syafi'i memang dari awal sampai akhir tunjuk, tapi sudah terwakili oleh pada waktu asyhadu an la ilaha illallah. Menunjuk 3 kali itu sama dengan kita menunjuk terus menerus, karena itu dalam bahasa Arab itu jamak. 3 itu sudah jamak, dianggap banyak, ya. Jadi sudah terwakili. Nah, kalau yang menunjuk dari awal sampai akhir itu ada dalam satu hadis menyatakan itu mengusir setan, memukul setan, memukul tak dipukul ya, memukul setan dalam satu keterangan yang baik. Nah, banyak pendapat-pendapat tentang itu. Nah, itu tidak salah, ada pendapatnya. Cuma ada yang mengkhususkan, ada antaranya imam-imam mazhab yang 4 itu yang terkenal itu pendapat Imam Syafi'i yang paling banyak dipakai waktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Tuh. Kemudian ada yang muter-muter itu tadi. Nah, yang muter-muter ini memang ada pendapatnya ya, bahwa dengan memutar-mutar seperti itu adalah merupakan suatu kontak batin dalam dirinya, dan getaran ya waktu zikir juga asyhadu Allah la ilallah itu karena ketaatannya maka bergetar telunjuknya itu secara otomatis, jadi tidak tidak diprogramkannya sengaja waktu dia mengucapkan itu ada getaran di hatinya, lalu ada getaran sampai ke telunjuknya. Nah, itu satu pendapat lagi ya. Nah, pertanyaannya batal atau tidak kalau lebih dari 3 kali? Kalau kita menggantikan imam di depan, umpamanya jatuh kayak cicak, imam kan kedatangan najis, imam harus minggir. Nah, itu adalah gunanya pintu bergerak, pintu di sebelah kiri, supaya imam minggir ke sebelah kiri, langsung keluar dia. Tidak boleh melantahi jemaah untuk ambil wudhu atau untuk membuang najis, atau dia sudah buang angin. Nah, buang angin ini ada 3 macam. Ada yang 1 oktav,
Ada 2 oktav yang berbahaya sudah 3 oktav. Itu nggak bisa disembunyikan. Kalau masih 1 oktav, dia sendiri yang tahu tuh. Imam sendiri yang tahu. Yang ada tahu. Tapi kalau sudah 2 kali, dia sudah dekat tahu, yang sudah dekat imam tahu. Kalau sudah 3 oktav dia langsung semuanya ini sudah tahu. Oh imam tak tahu ini kan. Apalagi anak-anak ya, tahu dia tuh. Emang ada kejadian Pak di daerah apa dulu? Ada masjid sholat Jumat. Waktu sholat Jumat itu khatib tidak datang, imam tidak datang. Jadi tolak-tolakan masalah yang mau jadi imam. Jadi ada seorang preman, dia tidak biasa jadi imam tapi bisa. Jadi ada kalau dia jadi imam, enggak, dia apa? Langsung ke depan sholat Jumat. Kali pertama keluar lancar, sampai dia baca ayat itu ragu deh. Ini berapa rakaat saya tadi ya? Akhirnya dia tengok orang sedang sujud semua, dia sedang pikir, apa lagi sudah ini ya? Orang sedang sujud semua, dia bangun saja, mencari kedoaan apa? Sujud, patuh semuanya sama saya, sujud semuanya. Tapi kan ada lupa, begitu, dia tanya lagi. Jadi mau sujud semuanya, jadi ketemu kok lama banget, ya. Anak-anaknya tak apa, tak ada kan? Oh ini lagi, rupanya ini kamu sudah lagi. Ini aku juga terus sudah dia lapar, sampai dia juga rupanya bercerita ya. Apa tadi? Pergi sholat Jumat dan tadi loh, tak ada sholat menjadi imam. Masa tak bisa semuanya itu? Maju aja ada lain katanya. Maju dia. Sudah terlupa deh katanya. Berapa rakaat kita suruh sujud? Apa langsung diri? Apa baca tahiyat? Lupa saya harus sedang sujud. Lalu tak ada yang itu saya tak ada. Subhanallah. Sedang sujud. Saya menghadap ke belakang. Semuanya sujud. Kesempatan saya lari gitu. Dia bilang tak lagi. Jadi bisa, tapi tak biasa jadi imam, lari dia. Itu. Nah, jadi kalau sudah imam sudah buang angin, nah itulah ini namanya pintu regenerasi. Maka pintunya tidak boleh dikunci, namanya pintu regenerasi. Yang di depan maju hanya boleh 2 langkah, karena itu imam tidak boleh jauh-jauh dari satu pertama. Ya, ukurannya berapa? 2 langkah. Kalau sampai 3 langkah, sholatnya batal. Jadi 3 kali gerakan di dalam sholat itu membatalkan sholat. Termasuk menggali-gali jenggot gatal. Satu kali tidak batal, ya. Tapi kalau 1 kali tidak betul-betul enggak. Aman sampai 5 menit agak galau ya. Tapi kalau 2 kali, boleh. Yang ketiga, ya. Nah pertanyaannya bagaimana akannya lebih dari 3 kali? Gerak jari tidak membatalkan sholat. Jadi sampai 50 kali itu, kalau itu 1, 2, 3 kali ya. Gerak jari tidak masuk gerak yang membatalkan sholat. Tapi kalau jarinya itu digerakkan ke situnya, ini dia baru masuk gerak yang membatalkan sholat. Tapi kalau jarinya tidak membatalkan sholat, atau dia kerja begini aja dia, tapi kalau begini batal. Itu bedanya gerak yang membatalkan sholat dengan gerak yang tidak membatalkan sholat. Itu gerak. Nah, jadi menggantikan imam sudah mikir karena sudah 3 oktav, gitu. 1 kali maju, ya. Belum sampai lagi, boleh 1 kali lagi. Baru berdiri. Jangan sampai 2 kali. 2 kali langsung menggantikan imam. Itu namanya regenerasi. Nah, pertanyaan pertama yang belum terjawab, apa sebabnya kita menuju
Sarapan. Sarapan ada lontong, ada kacang hijau, ada soto, macam. Nah, kita tunggu. Insya Allah tidak ada halangannya hari Minggu. Kan dalam hari Minggu. Nah, ini hari Selasa. Sekarang hari libur, tanggal merah. Nah, jadi bisa beberapa jam sedikit ya. Nah, demikianlah kepada ibu terhormat. Semoga banyak hal yang lain. Kalau perlu kita buka tanya jawab, ya. Tanya jawab yang ringan. Kalau saya suka tanya jawab yang ringan. Kalau yang bare-bare dibayar lagi di situ. Bare saya kata dengan ringan saja. Insya Allah. Kan guru kita banyak. Tanya jawab dari guru ini nggak bisa jawab. Kenapa? Karena guru-guru ini masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan sesuai dengan jurusannya. Kalau Pak di sini saya begini Pak, itu jurusannya tafsir, bukan bahasa Arab. Kalau jurusan saya hukum syariah, yang satu kaidah usul fikih, ya, kaidah usul fikih, kaidah fikih, ya, maqasid syariah. Nah, itu bagian saya, ya kan? Itu yang bagian agamanya, yang bagian umumnya saya, yang SH saya itu hukum pidana, hukum perdata. SH saya itu menulis dulu hukum pertahanan masalah tanah, ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Itu tahun 97 di UIN. Ya itulah kepada kita, semoga keinginan tahuan kita menggali tentang ibadah dan apapun tentang agama, termasuk juga dalam bidang duniawi. Ada sedikit apa yang terhormat, ucapan yang sangat menggetarkan sekarang ini di Indonesia bagi umat Islam. Apa katanya? Jangan membaca ayat-ayat politik di dalam masjid. Pisahkanlah agama dan politik. Wah, itu menggetarkan. Bagi ulama itu rasanya tersayat dengan pedang jantungnya. Kenapa? Karena Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan politik. Jangan dicampur adukan agama dengan politik. Masya Allah. Atau bercampur dia menyatu. Islam itu menyatu dengan politik, dengan ekonomi, sosial, masyarakat, semuanya akidah tidak menyatu, satu padu dalam diri Islam. Ini yang disebut dengan kafah. Udkhulu fi silmi kafatan. Tidak boleh bilang kafatun, kafatan itu namanya hal. Dalam hal keadaan semua. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam itu secara keseluruhan. Ya, politiknya, ekonominya, pendidikannya, semuanya. Karena ada semua dasarnya di dalam Al-Quran. Saya terkejut bagi kemarin dengar di radio bahwa umat Islam di Indonesia jangan mencampur adukan agama dengan politik. Masing-masing ada jalannya. Agama hanya untuk pribadi. Kalau politik itu untuk semua bangsa. Masya Allah. Masa agama hanya urusan pribadi? Waduh, itu untuk saya dan untuk saya rasanya. Ya Allah, macam ini kok masih diberi banyak umur, ya Allah. Iya. Nah, ya, itu luar biasa. Masa agama hanya urusan pribadi, padahal Nabi Muhammad SAW itu melantik gubernur, melantik panglima perangnya di masjid. Masjidlah basis pertahanan umat Islam. Begitu juga di Ambon ketika terjadi perang RFS itu, basisnya di Masjid Al-Fatah di Ambon. Masjid itu adalah basis juga zaman Belanda, perang lawan Belanda. Basisnya di mana? Di masjid. Nah, bagaimana bisa dipisahkan? Kalau dipisahkan politik dari agama, itu Masya Allah, itu luar biasa. Sedangkan yang memberikan inspirasi itu adalah agama. Nah, itu yang disebut udkhulu fi silmi kafatan. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ayat berapa Ustaz? Surah apa? Ayat 208. Ayat 208. Surah Al-Baqarah ayat 208 tentang udkhulu
kemudian surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari pedoman lain selain dari pedoman yang diberikan oleh Islam, tidak diterima pedoman itu dan dia datang ke akhirat nanti sebagai orang yang rugi. Nah, jadi kalau Pancasila itu merupakan salah satu dari perwujudan ajaran Islam yang begitu luas. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk Pancasila yang dulu namanya Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penduduknya. Tapi 7 kata itu bukan dibuat, tapi didiamkan demi toleransi dengan umat lain di Indonesia bagian timur. Ya tetap ada, tapi bertoleransi dalam ucapan. Nah, itulah dasarnya dahulu sejarahnya. Bagaimana berdirinya adanya Piagam Jakarta itu. Piagam Jakarta itu terinspirasi oleh Piagam Madinah. Piagam Madinah itu dibuat oleh Rasulullah. Ada orang Yahudi, orang Nasrani. Hei orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, kalau kita diserang oleh orang musyrik Mekah, sama-sama kita membela. Yahudi dan Nasrani sama-sama. Itu perjanjiannya yang disebut dengan Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Begitu juga Indonesia dengan Piagam Jakarta itu. Apabila Indonesia diserang oleh negara lain, oleh Belanda misalnya, baik orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, Buddha, di bawah naungan perjanjian ada Pancasila itu sama-sama menyerangnya. Itu maksudnya. Jadi sama-sama bertanah air satu itu, berbahasa satu, bangsa satu, bangsa Indonesia. Perjanjian yang mulai dari Sumpah Pemuda sampai kepada Undang-Undang Dasar 45 itu Pancasila. Nah, jadi itu perjanjian bersama, itu sebahagian kecil dari ajaran Islam yang begitu luas, besar sekali. Politik itu sebagian kecil dari pembagian dari ajaran Islam yang banyak. Masih banyak lagi yang lainnya. Ada strateginya Asia, politik Asia, strategi mengatur negara, dan banyak strategi pendidikan bermacam-macam. Ada falsafah yang disebut dengan maqasid syariah. Jadi banyak sekali. Nah, begitu luasnya ajaran Islam, karena itu begitu indah, begitu enak kita membahasnya. Batin kita puas, otak kita berisi, sehingga timbulkan ketenangan dalam batin kita yang disebut dengan mutmainnah, ketentraman yang sangat luar biasa. Demikian kepada kita, kita sambung hari Minggu yang dekat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita telah mengisi kajian subuh kita pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadikan motivasi bagi kita untuk selalu belajar, selalu belajar untuk keagamaan atau agama kita itu lebih langsung. Mudah-mudahan dengan demikian menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen.